Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kelas Inkscape sesi yang keempat ini, kita akan bahas tentang yang namanya shortcut. Nah, apa itu shortcut? Shortcut itu merupakan fungsi di dalam keyboard yang biasanya kita gunakan nantinya untuk memperpendek suatu tools atau fungsi agar lebih cepat untuk digunakan. Nah, di sini cara-caranya kita akan jelaskan mulai dari Ctrl A hingga nanti terakhir sampai ke Ctrl Z. Nah, seperti itu. Untuk penggunaan yang pertama kita akan bahas tentang Ctrl A. Sebelum itu, bagi teman-teman yang baru join atau baru melihat video ini, di sini kita akan menjelaskan kelas Inkscape itu dari awal penggunaan hingga nanti teman-teman sekalian itu bisa mahir dalam menggunakan Inkscape. Nah, caranya teman-teman bisa cek di deskripsi video ini untuk melihat playlist mulai dari awal sesi 1 hingga nanti kita akhiri di sesi entah berapa. Yang terpenting teman-teman harus mulai yang namanya dari sesi yang pertama jika baru mulai menggunakan Inkscape. Nah, itu kita lanjut ke pembahasan di yang pertama tentang Ctrl A. Ctrl A itu fungsinya untuk melakukan seleksi keseluruhan dari objek yang ada di kanvas Inkscape-nya itu. Contohnya di sini kita buat sebuah objek. Nah, beberapa objek ini bisa kita seleksi. Tujuan seleksinya itu apa? Jadi, misalnya kita ingin memindahkan 3 objek ini ke sisi lain, yang awalnya kita harus merubah satu otomatis seperti ini, satu-satu seperti ini. Ya, itu kan perlu waktu. Jadi, Ctrl A ini fungsinya untuk seleksi keseluruhan dari objek yang ada, seperti itu. Nah, kita coba Ctrl A, maka objek-objek ini akan terseleksi keseluruhannya. Berikutnya, kita bahas tentang Ctrl B. Ctrl B itu fungsinya apa? Ctrl B itu fungsinya untuk memberikan fitur scrolling. Nah, kalian coba saja di Inkscape-nya, buka terlebih dahulu. Kalian tekan di keyboard Ctrl plus B, maka akan ada fungsi di sebelah sisi-sisinya ini tombol scrolling atau scrolling yang bisa digunakan untuk menggeser kanvas kalian. Jadi meskipun bisa menggunakan kursor dari mouse, kalian juga bisa mengaturnya di sini. Kan secara default itu yang di bagian ini tidak muncul. Namun teman-teman bisa munculkannya dengan Ctrl B. Lanjut kita ke Ctrl C. Ctrl C ini hampir sama dengan aplikasi pada umumnya untuk mengcopy. Nah, untuk kalian bisa seleksi di salah satu objek, Ctrl C. Nah, untuk pasangan dari Ctrl C ini biasanya yaitu Ctrl V untuk mempaste objek yang sudah kita copy. Itu. Lanjut ke Ctrl D. Ctrl D itu untuk melakukan duplikat dari suatu objek. Jadi misalnya kita pilih objek yang kecil ini, kita ganti warna dulu. Nah, warna merah ini kita akan duplikat. Duplikat itu menggandakan. Kalian tinggal klik Ctrl D. Nah, setelah itu kalian bisa geser warna merahnya ini. Nah, otomatis akan menjadi 2. Begitupun kalau kalian seleksi keduanya, terus kalian ketik Ctrl D, maka otomatis keduanya akan menduplikasi. Seperti itu. Kemudian Ctrl E. Teman-teman bisa lihat di sini untuk Ctrl E itu fungsinya melakukan zooming. Nah, ini agak sedikit bingung untuk kontrol zoomingnya karena beberapa dokumen itu biasanya ketika membuka dokumen baru di bagian sini ada di bagian ukuran dari size previewnya. Nah, di sini ukurannya 60%. Namun ketika kita Ctrl A, nah nanti itu zoomingnya itu hingga besar sekali seperti ini. Namun umumnya itu dari 100 sampai ke 108. Jadi fungsi ini sih tidak terlalu penting. Jadi kita lanjut ke Ctrl F.
Ctrl F ini fungsinya untuk mencari, teman-teman tekan dulu Ctrl F di keyboard, nanti akan muncul yang namanya menu Find and Replace. Find and Replace ini tujuannya untuk mengubah teks yang ada di desain kalian. Jadi misalnya di sini find ini untuk menemukan tulisannya. Misalnya di sini tulisan V, kita klik find, maka otomatis yang kata yang ada tulisan V-nya ini akan diseleksi. Artinya kata V ini berarti ada di dalam kolom ini, seperti itu. Begitupun dengan replace. Jadi V ini kita misalnya replace dengan kata F, terus kita klik replace all. Jadi V ini nanti akan berganti menjadi huruf F. Nah, seperti itu untuk fungsi Ctrl F. Lanjut kita ke Ctrl G. Ctrl G itu fungsinya untuk melakukan grouping atau menggabungkan beberapa objek menjadi satu. Contohnya, kita memiliki dua objek ini, biru dan merah. Kita gabungkan kedua objeknya itu dalam hal grup. Jadi kita seleksi terlebih dahulu kedua bagian ini, kemudian kita klik Ctrl G. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Keduanya akan menyatu dalam satu kotak. Jadi ketika kita pindahkan, otomatis kedua objek ini akan berpindah sesuai yang kalian inginkan. Jadi untuk grouping ini, semua objek yang kalian grup akan bisa dipindahkan dalam satu kali klik ini. Berikutnya kita bahas Ctrl H. Ctrl H ini tidak memiliki fungsi dari keyboardnya. Jadi ketika klik Ctrl H itu tidak ada fungsi yang akan terjadi. Lanjut Ctrl I. Di sini kita edit dulu. Ini tidak ada. Lanjut kita Ctrl I. Nah, Ctrl I itu untuk import. Import itu apa? Untuk memasukkan objek yang ada di file manager kita ke dalam Inkscape. Contohnya, kita Ctrl I. Nah, di sini kita bisa memasukkan gambar ataupun apa saja yang ingin kita gunakan. Untuk memasukkan baik itu file SVG, PNG, JPG, itu bisa kalian gunakan. Nah, seperti ini. Jadi, untuk memasukkan gambarnya itu kalian Ctrl I saja. Misalnya untuk mengimport referensi, warna, dan lain-lainnya seperti itu. Lanjut ke Ctrl J. Ctrl J ini fungsinya untuk mengaktifkan edit page, atau kalian kan biasanya itu di keyboard itu ketik N. Itu fungsinya juga sama dengan Ctrl J untuk mengaktifkan fitur edit page ini. Nah, berikutnya untuk Ctrl K. Ctrl K ini membuat objek menjadi sebuah page. Artinya, jika kita menggunakan suatu objek, misalnya di sini lingkaran. Nah, lingkaran ini jika kita klik 2 kali itu akan menjadi sebuah objek. Cirinya dari objek itu biasanya ada titik kotak seperti ini, kotak-kotak lingkaran ini. Nah, dengan Ctrl K itu, objek yang lingkaran ini kita akan ubah menjadi sebuah pad. Kalian tekan Ctrl K. Nah, di sini setelah kalian klik 2 kali, maka objek yang tadi itu akan berubah menjadi pad. Ciri pad itu biasanya ada titik-titik di setiap sudutnya. Jadi, kita bisa ubah seperti ini. Nah, ini adalah bentuk patch. Berbeda dengan objek. Nah, ini objeknya itu tidak bisa diedit-edit. Jadi, hanya edit ketinggian, lebar, sama ini. Sama bentuk lingkarannya ini. Jadi, kalau edit patch itu lebih ke random untuk perubahan dari bentuknya. Seperti itu. Lanjut Ctrl L. Nah, Ctrl L ini untuk membuat objek lingkaran menjadi lebih abstrak. Tentunya setelah kalian lakukan yang namanya Ctrl K, ubah dulu dia di patch. Kemudian Ctrl K, kalian lihat di sini, jika kita zoom, nah ini kan bulatnya bulat asli, bulat sempurna.
Nah, jika kita klik terus kita tekan Ctrl L berulang kali, nah objeknya itu akan berubah menjadi seperti ini. Ke random itu lingkarannya. Lanjut, untuk Ctrl M itu tidak ada fungsi. Ctrl N itu untuk membuat sebuah dokumen baru. Ctrl N untuk membuat sebuah dokumen baru. Dengan dokumen yang lama itu tetap masih ada. Seperti itu. Untuk Ctrl O, kita lanjut Ctrl O. Fungsinya untuk membuka sebuah dokumen yang tersimpan. Nah, di sini untuk open dari file dokumen. Misalnya di sini berbeda dengan import. Import itu bisa untuk digunakan PNG, JPG. Namun yang di Ctrl O ini hanya bisa membuka dalam format Inkscape file atau biasanya format defaultnya itu .svg. Nah, seperti itu. Lanjut Ctrl P ini untuk print. Jadi teman-teman di Inkscape ini sendiri bisa langsung print dari Inkscape ke printer kalian tanpa perlu ekspor terlebih dahulu. Ctrl key ini artinya quit, artinya keluar. Jadi jika kita tekan Ctrl key maka otomatis Inkscape kita akan keluar. Seperti itu. Lanjut Ctrl R ini fungsinya untuk menambahkan ruler atau penggaris. Fungsi penggaris di artboard Inkscape kita. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya, ada yang namanya garis-garis. Garis-garis bantu ini tujuannya memberikan kalian sebuah hasil ukuran yang sesuai untuk desain kalian. Jadi jika untuk desain-desain yang memiliki ukuran-ukuran tertentu, lebih baik untuk mengaktifkan yang namanya fitur ruler ini. Lanjut Ctrl S. Nah, Ctrl S ini hampir sama dengan beberapa aplikasi lainnya untuk menyimpan file dokumen yang telah kalian gunakan. Lanjut Ctrl T dan Ctrl U ini tidak ada fungsi. Ctrl V ini untuk menempelkan hasil dari Ctrl C tadi. Ctrl V. Ctrl W ini untuk menutup dokumen. Nah, menutup dokumen ini maksudnya yang tadi yang di Ctrl key ini, jika kalian membuka sebuah dokumen, di sini ada dua dokumen. Misalnya ini dokumen 4 dan ini satunya. Jadi ketika kalian klik Ctrl key itu tadi kedua objek ini, kedua dokumen ini akan tertutup semuanya. Namun jika kalian ketik Ctrl W, maka hanya satu objek yang akan tertutup. Seperti itu. Lanjut ke Ctrl X. Ctrl X ini fungsinya untuk meng-cut atau memindahkan objek. Kalian bisa klik Ctrl Cut dan fungsinya berikutnya yaitu sama Ctrl V untuk meletakkan hasil dari Ctrl X-nya. Kemudian di sini ada Ctrl Y, yaitu untuk redo. Artinya ini hampir sama dengan Ctrl Y dan Z ini satu fungsi. Nah, di sini misalnya di sini ada warna merah. Kemudian kita ubah ke warna biru. Kita klik Ctrl Z, maka akan berubah ke warna merah, ke pengaturan sebelumnya. Nah, sedangkan Ctrl Y ini akan mengembalikan ke fungsi sebelumnya. Jadi, akan berada di warna biru lagi. Jadi, kedua Ctrl Y dan Ctrl Z ini fungsinya saling melengkapi, seperti itu. Bukan hanya untuk warna, misalnya untuk membuat sebuah objek. Nah, di sini ada lingkaran, kita Ctrl Z, maka akan hilang objeknya. Kita Ctrl Y, maka akan kembali lagi objeknya tersebut. Nah, itu saja untuk video kali ini tentang sesi pengenalan shortcut keyboard yang ada di Inkscape. Sebenarnya masih ada shortcut-shortcut lain, namun di sini kita akan bahas hanya dari A sampai Z saja karena ini sudah panjang. Jadi kita akan bahas shortcut lainnya itu di next video saja. Oke, teman-teman, itu saja tentang video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.